Kemudian ini sifat Rasul. Ada sifat wajib, ya, sifat wajib Rasul pasti dimiliki oleh Rasul, yaitu siddiq. Yang apa yang dikatakannya benar, apa yang dilakukannya pasti benar. Amanah, terpercaya, bertanggung jawab atas amanah yang diberikannya. Tabligh, menyampaikan, nah ini salah satu sifat Rasul ya, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Fatonah, cerdas, bijaksana. Semua Rasul pasti punya sifat-sifat wajib ini. Nah, kebalikan dari sifat wajib tadi disebut dengan istilahnya sifat mustahil, yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul, yaitu kizib, dusta. Tidak mungkin namanya Rasul itu ngapusi, berdusta. Khianah, tidak terpercaya, tidak bertanggung jawab, tidak mungkin. Ya. Kitman, menyembunyikan. Kalau tadi menyampaikan, ini kebalikannya menyembunyikan. Baladah, bodoh atau sembrono, sembarangan. Ya. Selain sifat wajib, sifat mustahil, ada juga yang disebut sifat jaiz, yang mana ini adalah sifat sebagaimana manusia biasa, disebut dengan istilah al-a'radul basyariyah, sifat-sifat manusia biasa, seperti ya lapar, haus, sedih, bahagia, malu, ya masih banyak lagi. Nah, keistimewaan Nabi dan Rasul, mengapa mereka menjadi istimewa? Ya, karena memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sembarangan Allah memilih orang untuk menjadi nabi atau rasul. Allah memberi keistimewaan kepada para nabi dan rasul. Yang pertama adalah mukjizat, ya, peristiwa yang luar biasa untuk menjadi bukti kenabian, dan tujuannya adalah selain menjadi bukti ya untuk melemahkan argumen dari orang-orang yang kafir agar bisa kembali ke jalan yang benar, hanya menyembah Allah. Kemudian ada irhas, seperti mukjizat, cuma bedanya adalah ini menandakan seseorang akan menjadi nabi. Jadi belum jadi nabi. Ketika masih kecil, misalnya Nabi Isa, itu kan ketika bayi, beliau bisa berbicara dengan sangat jelas dan dipahami oleh orang-orang. Ketika bayi, Nabi Isa belum jadi nabi. Nabi Isa menjadi nabi usia 30 tahun. Nah, peristiwa luar biasa seperti berbicara masih bayi itu tadi namanya irhas. Ya. Kemudian ada maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Maka namanya Nabi dan Rasul tidak pernah berbuat dosa, begitu maksudnya. Atau juga bisa dimaksudkan beliau ketika ada niat, ada keinginan untuk berbuat dosa, itu sudah dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terjaga. Nah, ini yang terakhir, anak-anak sekalian, adalah hikmah beriman pada Nabi dan Rasul, apa yang menjadi hikmah, menjadi manfaat, menjadi kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari beriman pada Nabi dan Rasul. Satu, mengetahui riwayat kehidupannya, mengetahui sejarahnya, mengetahui kisah-kisahnya, ceritanya, ya. Sangat disukai oleh anak-anak. Bisa diceritakan untuk pengantar tidur, ya. Sangat baik. Kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, meneladani akhlak terpujinya, itu juga harus, ya, meneladani akhlak terpujinya, ini sangat penting. Kemudian meneladani kegigihan perjuangannya, ya, seperti para Rasulul Azmi, perjuangannya sangat luar biasa. Ini juga mengikuti ajaran-ajarannya yang baik-baik, ya. Nah, kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ini sudah meliputi ajaran para Rasul sebelumnya. Terutama ajaran-ajaran para Nabi dan para Rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini adalah tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah.
bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Yang keenam, mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Nah, ini insya Allah syafaat itu pertolongan ya dari Nabi Muhammad di hari kiamat nanti, sehingga kita bisa terbebas dari hukum, dari siksaan di akhirat. Kita bisa masuk surga. Demikian anak-anak. Semoga bisa membantu. Pak Sanakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.